pendukung capres itu Pak, itu kalau saya lihat ada 3 jenis Pak, ada 4. Jadi menghadapi pemilu itu, pemilihan pemimpin itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah pemilih emosional. Nah, kalau pemilih emosional ini biasanya sudah mengkristal pada paslon masing-masing. Jenis pemilih ini nggak usah diberi masukan paslon lain Pak, itu mesti akan ditolak. Mereka sanggup berkorban untuk paslon yang didukung karena merasa sangat benar dengan arah dukungannya. Bahkan mereka rela untuk berbuat yang na'udzubillahi min dzalik, di luar pikiran rasional karena saking cintanya kepada paslon yang didukung. Saya pernah mendengar jenis pemilih ini sampai berkata begini, jangankan kok manusia Pak Ustadz, sandal jepit aja kalau dicalonkan oleh partai itu saya pilih Pak Ustadz, sampai sebegitunya Pak. Nah, ini jenis tipe yang emosional. Tipe yang kedua adalah tipe pendukung paslon karena kepentingan. Nah, kalau sudah berkaitan dengan kepentingan ini ya banyak alasan kan itu Pak ya. Hitung-hitungannya simpel, yaitu untung dan rugi. Di mana untung ya ke situ, di mana rugi ya tinggalkan. Pokoknya hitung-hitungannya untung dan rugi. Ini orang yang mendukung secara karena kepentingan. Yang ketiga adalah pemilih yang masih mengambang. Saya mau menjatuhkan pilihan ke siapa? Itu tunggu dulu, nanti dulu, lihat program mereka, lihat siapa yang bisa menarik hati mereka. Biasanya pemilih ini cenderung rasional Pak, tapi nanti juga bisa cenderung emosional, tidak menentu juga. Tapi mereka belum memilih, masih mengambang. Nah, ini hadirin golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, masa bodoh Pak, lantaklah nak mau anak pemilu ada tidak sama aja kok. Presiden siapapun saya juga kerjanya kayak gini kok. Ini pemilih yang keempat. Nah, dalam rangka untuk memenangkan paslon yang pasti kan memperebutkan pemilih nomor 3 dan nomor 4 ini Pak. Kalau yang nomor 1 ini kan nggak usah dikampanyein, nggak usah dikasih tahu dan nggak usah ajak, mereka sudah gerak dengan sendirinya. Yang kedua, jelas mereka juga akan bergerak melihat keuntungan pribadi atau golongannya. Yang 3, 4 inilah berkampanyelah untuk menarik mereka. Nah, dalam rangka menarik minat golongan ketiga dan keempat ini, mari kita semua, siapapun yang kita dukung, tetap jaga kerukunan. Karena apapun alasannya, ketiga-tiganya ini muslim semua, wakilnya juga muslim semua. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjelekkan yang lain, kemudian memfitnah yang lain. Yang jelas mari kita tetap jaga persatuan kesatuan kita. Keutamaan atau perkara yang paling utama kita tuju adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan kalau memilih ini masuk surga, memilih ini masuk neraka. Enggak ada Pak. Surga neraka ini jangankan kok calon presiden Pak, Nabi saja nggak bisa menjamin kok Pak. Saya tidak bisa menjamin siapapun yang akan masuk ke dalam surga, tapi memberikan fasilitas itu bisa Pak. Dalam artian memberikan fasilitas ketika beliau mendapat wahyu, mendapat istilahnya petunjuk dari Allah, orang-orang inilah yang akan masuk ke surga. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau menyampaikan hal itu tentang 10 orang yang dijamin masuk surga itu Pak. Tapi tetap diperingatkan, jangan pernah merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu Pak. Apalagi seorang capres Pak ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah yang harus diperhatikan. Yang penting mari kita tetap berusaha untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga perasaan orang, jaga hati orang, dan kita tetap menjaga di mana silaturahmi sebagai saudara muslim, sebagai saudara sesama anak bangsa, itu tetap jaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang ketiga, saya mengajak ini Pak, mungkin kalau kita melihat, walaupun ini mohon izin Pak Ketua Pengurus dan Pak Pengurus, ini mohon izin Pak,
meskipun kita berada di pengajian di Masjid Zulfirdaus, tapi kalau kita melihat masjid kita ini kan secara keseluruhan bangunan sudah cukup bagus. Kalau memang mau diperbaiki, ditambah, diganti dan lain sebagainya, ini kan dalam rangka proses untuk semakin memberikan pelayanan yang nyaman kepada jamaahnya, kan begitu Pak. Nah, yang saya maksud begini Pak, Bapak kalau jalan di masjid, di jalan Sungai Carang, dari sini jembatan Sungai Carang kemudian ke sana ke arah Senggarang itu Pak, ada perempatan yang ke kanan ke arah Kurem, ya kan? Bapak ke sana, kemudian sebelah kiri itu ada masjid yang sedang dibangun, namanya Masjid Al-Karim. Nah, masjid dulu Pak, awal bangunnya itu Pak, itu ya Allah, masjidnya mohon maaf ini ya, mohon maaf, macam kandang ayam aja Pak gitu. Pokoknya ruangan terbuka, kemudian dindingnya separuh, naiknya itu kawat. Saking semangatnya orang mereka memiliki masjid, itulah yang dijadikan masjid pertama. Semangat sekali Pak mereka. Akhirnya kami dapat laporan dari Basnas, kemudian ikut terjun menggalang dana Pak. Kami menggalang dana lewat kitabisa.com, platform nasional. Alhamdulillah saat itu terkumpul 30 juta. Maka kami serahkan ke situ. Mulailah mereka membangun masjid yang alhamdulillah mungkin sebesar inilah Pak. Agak besar ini sedikit lah ruang dalamnya ini. Nah, hadirin mulai terbangun tapi belum bisa dihuni karena belum diatapin. Makanya mereka sedang program untuk mengatap masjid itu. Nah, Basnas kembali membuka tahapan donasi yang kedua untuk bersama-sama investasi akhirat di sana. Silakan Bapak nanti investasi akhirat di sana, membangun masjid di sana atas nama keluarga, atas nama ayah bunda yang sudah meninggal juga boleh, monggo. Ayo mumpung ada kesempatan, masjid yang baru mau dibangun Pak. Ini kesempatan emas, karena nanti kita akan sulit mencari masjid lagi yang dimana yang mau dibangun, gitu loh Pak. Nah, nanti prosedurnya bagaimana, bisa lewat nomor rekening Bapak Ibu, nanti ikutin saja akun TikTok kami atau akun Instagram kami atau akun Facebook kami. Tapi kalau Facebook sudah penuh, saya sarankan lewat akun Instagram saja atau akun TikTok kami tentang nomor rekening dan open donasi kami. Tetap Ahmad Fauzi Armandaris. Kalau di TikTok itu Armandaris, nanti cari saja, ada foto profil saya. Di snack video juga ada Pak. Nah, itu yang pertama lewat kanal donasi ini apa Pak? Nomor rekening. Yang kedua nanti insya Allah yang kemarin bawa kaleng infak mohon untuk disetorkan pekan depan, karena ini akan kita arahkan ke pembangunan Masjid Al-Karim. Termasuk nanti mohon maaf kaleng infak di depan ini akan kita tarik semua dulu, kita arahkan ke pembangunan Masjid Al-Karim. Misalkan nanti kok pengurus berkenan untuk mengalihkan sepersekian kas Jumatnya ke sana, itu juga lebih bagus lagi. Nanti akan menjadi contoh bagi masjid yang lain. Saya akan sampaikan kemana-mana. Kas Masjid Infak Zulfirdaus yang Jumat, alhamdulillah pengurusnya berkenan berbagi membangun masjid di sana. Wah, itu bagus sekali Pak, untuk memberikan contoh yang lainnya. Kayak kemarin di Al-Uswah, karena sapi di situ itu banyak, maka sudah memulainya mereka Pak. Satu sapi dikirim ke musola yang di pedalaman sana, yang daerah dalam sana, yang tidak ada orang berkorban di situ. Sampai sudah begitu. Nah, teknisnya banyak itu Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, hal yang berkaitan dengan Masjid Al-Karim. Nanti kalau kita support mereka, atapnya bisa dipakai, insya Allah kan bisa jalan Pak, karena ada kas Jumatnya jalan, insya Allah mereka bisa memperbaiki, memfasilitas yang ada. Tapi yang penting mengatapinya ini dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga hadirin, ini sudah masuk materi. Yang pertama berkaitan dengan bulan Rajab. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan tanggal 2 ya,
Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 3. Tapi kalau kalender saya itu di sini sedang tanggal 2. Apa saja hal yang akan kita lakukan berkaitan dengan bulan Rajab? Yang pertama adalah menghidupkan malam pertama pada saat kita memasuki bulan Rajab. Berarti kemarin malam harusnya. Karena barang siapa yang menghidupkan malam Rajab, maka Allah akan hidupkan hatinya di mana para hati-hati manusia mati. Apa sih keuntungan hati yang hidup? Hati yang hidup itu, hadirin, adalah hati yang mampu, jangankan kok sampai diceramain, dinasihatin, melihat sesuatu yang terjadi di sekitar dia saja, dia sudah bisa mengambil ilmu hikmah kebaikan dari hal itu. Itu hati yang hidup, sensitifnya tinggi berkaitan dengan nilai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, Pak. Itu hati yang hidup. Contoh, hadirin, contoh. Banyak ulama, saya itu masih ingat ketika guru saya, Kiai Haji Mukhlisin bin Mukhlasin, memberikan satu gambaran tentang bagaimana kelakuan bebek, Pak. Kelakuan bebek. Nah, kelakuan bebek itu kan ada orang yang mengatakan, kamu itu loh nggak pernah punya ide dan nggak punya kreatif, ngekor aja bebek saja kayak kelakuan kamu itu kan, itu kan bebek saja. Artinya ada satu konotasi di mana bebek itu dijadikan sebagai sebuah perumpamaan ketika orang itu nggak punya kreativitas, gitu, agak sedikit negatif. Padahal kata Pak Kiai kami itu, bebek itu luar biasa sekali di dalam memberikan pelajaran yang Allah turunkan kepada bebek untuk manusia. Yang pertama, ketika bebek itu dibariskan untuk dikeluarkan dari kandang, kalau bahasa Jawanya diangon, gitu kan, digembalakan, itu amir pemimpinnya, presidennya yang ada di depan, meskipun bergantian, itu satu visi dan satu misi, yaitu mencari tempat-tempat sumber makanan bagi bebek, bagi diri pasukannya. Itu visinya cuma itu aja, Pak. Kadang-kadang gitu. Jalan itu saya tengok berurutan. Visinya sama, Pak, yaitu mencari sumber makanan. Yang kedua, pergantian amir ini nggak sampai kemudian menjadi perkelahian. Itu bebek, Pak. Yang di depan sekali, kemudian diiringi kembali, dia agak lelah gitu atau apa, disalip belakangnya, ya sudah, jalan terus, Pak. Ini yang disalip nggak kemudian ngamuk kepada yang di depannya, gitu loh. Kemudian diganti lagi, ya sudah, jalan terus. Bahkan yang belakang itu nanti bisa nyalip-nyalip, bisa terjadi yang di depan sendiri dia jadi amir, ya sudah. Satu visi juga itu bebek itu, Pak. Yang ketiga, bebek itu ketika makan fokus saja pada dirinya, Pak. Bebek itu, Pak, dia nggak berkelahi dengan yang lain. Kan jarang bebek itu rebutan makanan gitu kan, notolin yang lain tuh jarang. Itu bebek. Nah, kemudian apa yang dia keluarkan, telur bermanfaat untuk manusia, dagingnya juga bermanfaat manusia. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, orang yang punya hati yang hidup bisa mengambil hikmah-hikmah seperti ini. Apalagi sampai dinasihatin, apalagi berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah, jauh lebih sensitif lagi. Nah, seharusnya itu pada malam pertama bulan Rajab. Tapi tidak perlu khawatir, karena ada hadis lain yang menyatakan suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama Sauban. Mereka berjalan di pinggir makom. Kemudian hadirin, Rasulullah berdoa sambil menangis. Kemudian Sauban bertanya, ya Rasul, kenapa Anda berbuat begitu? Ketahuilah wahai Sauban, sesungguhnya di dalam makam ini mereka sedang mengalami kehidupan yang nggak baik lah ya, penderitaan, azab. Maka aku doakan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azab mereka. Seandainya dulu waktu hidup di dunia, dia ini bangun malam untuk tahajud, maksudnya bangun malam untuk aktivitas ibadah, siang harinya puasa, meskipun sekali saja, niscaya mereka tidak mengalami seperti itu. Nah, kemudian ini apa, pertanyaan sahabat itu, Pak, apakah puasa dan bangun malam itu bisa meredakan azab kubur ya Rasul? Gitu loh. Bukan pertanyaannya beda dengan kita. Kalau kita ini diceritakan satu hari bangun malam, satu hari puasa, maka akan Allah selamatkan dari api kubur. Masa sih langsung begitu kita?
Berangkat pertanyaan itu dari rasa ketidakpercayaan, karena dengan amal sedikit kok bisa mendapatkan hanya gede gitu loh Pak. Masa sih seperti itu? Nah, padahal apapun yang dikatakan Rasul itu adalah kebenaran. Maka pertanyaan sahabat itu tidak, masa sih nggak begitu? Tapi pertanyaannya, ya Rasul, apakah puasa dan bangun malam itu menjadi tameng dari azab kubur? Pertanyaannya amalannya yang ditanyakan. Maka Rasulullah menjawab begini, wahai Sauban, seandainya ada seorang hamba Allah yang dia bangun malam, pagi harinya puasa, semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata mereka mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada unsur lain, termasuk unsur pahala, unsur jauh dari murka, unsur upah dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu bagaikan beribadah 1 tahun lamanya, siang hari puasa, malam harinya bangun malam, pahalanya Pak. Berarti kalau Rajab ini buat hal seperti itu, dia pahalanya setahun, Rajab kemudian berikutnya buat seperti itu, pahalanya setahun, begitu seterusnya, sehingga continue gitu loh Pak, sampai akhir hayat. Maka hitungannya setiap hari itu berpuasa dan bangun malam. Makanya kalau bulan Rajab ini ya istiqomahkan untuk bangun malam dan puasa. Nah yang kedua hadirin, amaliyah yang ada di bulan Rajab itu memperbanyak puasa sunnah. Apakah itu puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, puasa sunnah Ayamul Bait dan lain sebagainya, pokoknya memperbanyak puasa sunnah. Silakan bapak-bapak nanti niatnya bagaimana, boleh didobel Pak. Saya berniat puasa sunnah bulan Rajab sekaligus saya berniat puasa Senin, boleh didobel. Ini bulan Rajab. Yang ketiga hadirin, di bulan Rajab ini yang belum membayar fidyah puasa tahun lalu, yang belum membayar qadha puasa tahun lalu, segera bayar qadha, segera bayar fidyah. Nah, kemana bayar fidyah? Basnas melayaninya, nanti Bapak Ibu datang aja ke sana, silahkan untuk membayar di sana. Bagaimana dan berapa membayar fidyah? Ada 2 versi membayar fidyah. Yang pertama itu seharga 1 mud atau memberikan makan kepada fakir miskin. Nah Bapak lihat keuangan Bapak, kalau memang Bapak ada kemampuan ya Pak ya, Bapak alhamdulillah ekonominya kuat, sementara bayar fidyahnya itu cuma beberapa hari saja, maka saya sarankan ambil yang memberi makan fakir miskin, yang konversinya 25.000 Pak. Nah, kalau cuma 10 hari gitu Pak, ya ambil yang 25.000, berarti 250.000, bayar ke Basnas itu nanti kan disalurkan Pak. Ini yang pertama. Tapi kalau Bapak nanggung banyak sementara keadaan ekonominya lemah Pak, nggak usah ambil yang itu, ambil yang 1 mud Pak. Misalkan orang tua 2, mertua 2, berarti kan 4 Pak. 4 kali 30 hari, 120 hari. Kalau 25.000 hampir sekitar 2,5 juta kan, hampir 3 jutaan, pening pula ya kan 3 juta ini. Maka saya sarankan ambil yang seharga 1 mud. 1 mud itu kurang lebihnya ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Kita ambil yang hangat aja lah, 7 on. Bapak makan beras yang berapa? Andaikan beras yang dimakan Bapak adalah harga 15.000, maka 7 on itu kurang lebih sekitar 10.500 kali 120 hari, kurang lebih hanya sekitar 1.500.000-an Pak, agak ringan. Maka Anda bisa membayar ketika memang yang dibayar itu banyak. Itu cara membayar fidyah. Kemudian yang keempat hadirin, ketika masuk bulan Rajab ini Pak, ketika masuk bulan Rajab, jadi Rajab itu satu momen untuk memperbaiki zahir amaliyah perilaku zahir kita Pak. Ini Rajab. Maka di bulan Rajab ini ayo kita jadikan sebagai momen perilaku zahir kita sudah mulai harus berubah di Rajab ini. Yang tadinya mohon maaf ini ya, ibadah masih males-malesan, baca Al-Quran masih males-malesan, kemudian apa lagi Pak? Berderma, berinfak, bersedekah masih males-malesan, apa saja. Maka di bulan Rajab ini itu aktivitas yang kurang bermanfaat itu harus dirubah. Apalagi kita kemarin baru bertekad kuat bahwa tidak akan aku habiskan umur saya
sedikit pun, sesaat pun kecuali untuk takwa kepada Allah, Pak. Karena kita sudah menyadari betapa terbatasnya umur kita. Maka ketika seperti itu ada, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo Rajab ini sebagai momen taubat kita, mengganti amaliyah kita, amaliyah zahiriyah kepada amaliyah yang baik, dari yang bagus kepada yang baik, amaliyah zahiriyah. Nanti masuk Sya'ban itu sudah mulai memanage hati kita, iri, dengki, syirik, kemudian apa lagi, Pak? Sombong, riya, pamer, iri hati, bakhil, apalagi sifat-sifat jelek hati itu sudah mulai harus ditata untuk ditinggalkan di bulan Sya'ban nanti, Pak. Jadi bertahap. Ngapain harus bertahap, Pak? Kalau bisa kan langsung itu lebih bagus. Bener, silahkan kalau bisa langsung. Tapi ekspektasi yang terlalu tinggi terkadang nggak sesuai dengan realitas, gitu loh. Makanya kita buat bertahap. Oke, sekarang amaliyah zahir dulu. Kemudian yang kedua nanti di Sya'ban batiniyahnya, Pak. Rubah. Yang tadinya itu sering sikit-sikit sakit hati dengan tetangga dan sebagainya dirubah. Nah, kemudian di Ramadan itu sudah cita rasa kita, feeling kita, rasa kita bahwa aktivitas ibadah yang saya buat ini semata-mata karena saya seorang hamba yang abadi, predikat itu melekat dalam diri saya. Maka aktivitas-aktivitas ibadah ini saya kerjakan semata-mata karena saya melaksanakan perintah Allah. Itu, Pak. Ini yang harus kita pahami. Sehingga nanti di Ramadan itu semua alasannya satu, karena ini karena Allah, gitu loh. Pak, kenapa Bapak ngasih makan orang berbuka? Loh, ini perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Jadi sudah tidak lagi berorientasi di mana pahala, di mana azab, di mana murka, di mana surga, di mana neraka, enggak di situ. Tapi nanti di Ramadan itu sudah mulai orientasinya kepada mendekatkan betul-betul semua yang dibuat itu kepada Allah. Ini Ramadan. Maka nanti jatuh Syawal betul-betul menjadi insan yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ini yang berkaitan dengan bulan Rajab. Semoga Rajab tahun ini kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih takwa kepadanya. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian hadirin, tambahan kemarin bahwa kita sudah ada satu karakter kuat, tekad dalam diri kita bahwa ketika menyadari waktu hidup semakin habis, ada satu kesemangatan, motivasi kuat bahwa saya akan habiskan hidup saya untuk taat kepada Allah. Nah, kemudian sebagai tambahan bekal kita mengarungi 2024 ke depan adalah nasihat Abu Hamid Al-Lifaq. Beliau memberikan satu nasihat yang kalau dibahasakan, diintisarikan agar lebih mudah memahaminya. Kalau kalian ingin mencari posisi di mana Anda mendapatkan satu tempat yang nyaman sebagai orang kaya, maka jangan berorientasi kepada menumpuk harta, karena Anda akan keliru. Ketika Anda ingin kaya, maka fokuskan dulu memanage hati agar menjadi hati yang qanaah, yang tidak iri dengki dengan rezeki orang lain, yang tidak mengeluh dengan berapapun rezeki yang dia terima, yang selalu bersyukur dengan proses mencari rezeki walaupun itu berat. Maka ketika bisa mengatur hati ini, hati seperti itu, Anda masuk derajat orang yang benar-benar kaya. Maka ke depan hadirin, orientasi kita agar siapapun bisa merasakan diri saya seorang yang kaya raya, disitulah kita bangun internal ruhaniyah kita agar memiliki jiwa qanaah. Yang kedua, nasihat beliau, kalau kalian ingin mencari dan bisa merasakan nikmatnya kelezatan dunia,
maka ambillah perkara yang dianggap sebagai kelezatan-kelezatan dunia itu seperlunya saja, maka justru Anda bisa merasakan nikmatnya di situ. Kemarin saya sampaikan makanan durian itu enak, tapi kalau kita belinya berlebihan Pak, belenger Pak, berkurang nikmatnya. Apalagi makan minum juga begitu, kalau terlalu banyak menunya Pak, itu malah belenger, berkurang nikmatnya. Hidup juga begitu. Bapak jalan-jalan dari sini tek ke Bali itu 2 hari mau dikunjungin semua Pak, belenger Pak, nggak bisa menikmati kunjungan wisata. Tapi kalau Anda datang kemudian ada satu tempat dinikmati dalam 1 hari, istirahat lagi, besok nikmati lagi yang lain, oh jenengan malah menikmati yang luar biasa. Maka orang Eropa, orang Barat itu kalau berlibur gitu Pak, holiday gitu Pak, tek kesini gitu, dia bisa 1 minggu, setengah bulan dalam satu tempat, jadi betul-betul menikmatinya. Nah kalau kita kan tidak, begitu datang 1 hari ini harus kelar semuanya, kayak dikejar tayangan gitu kan, akhirnya ya kurang menikmati. Jadi kalau ingin menikmati lezatnya dunia, maka ambil, jangan terlalu banyak, maka jenengan bisa memaksimalkan kenikmatan dalam itu. Yang ketiga, kunci semua di dunia ini bagi kehidupan seorang, kuncinya adalah kesehatan. Seseorang kok sehat, maka masih bisa ibadah dengan bagus dan baik. Seseorang kok sehat, maka apapun di dunia bisa dia nikmati. Seseorang kok sehat, maka Masya Allah, yang kecil tetap bisa membahagiakan hidupnya Pak. Tapi kok sakit, sudah Pak. Makanya ke depan perlu sekali diperhatikan kesehatan kita. Kalau memang makanan pantangan ya jangan dimakan Pak. Reaksi tubuh kita sudah memberikan satu dampak. Kita ini kan kayak mesin aja Pak, hidup tubuh kita ini kayak mesin. Bapak punya mobil tahun berapa Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz tahun 2001 ke atas, tahun 2000 ke atas. Itu kalau dibawa ke Jawa, dibawa ke Sumatera daratan, laju Pak. Semakin panas semakin bagus gitu kan. Dan panas pun ya tetap lancar. Kalau mesin tua ya mohon maaf, dibawa jauh sedikit panas ngejim gitu Pak, cepet panas gitu kan, mesinnya udah tua. Nah kita ini kan onderdil kita ini kan sudah tua semua Pak, ya kan, maka biasanya cepet naik tensi kita Pak, ya kan. Dibuat marah sedikit tensi naik, ya kan, pikiran sedikit tensi naik gitu kan, makan gonggong kebanyakan sedikit naik, ya kan. Ngopi pagi, sore, siang, malam ngopi kembung, ya kan itu Pak. Karena memang onderdil kita sudah mulai. Makanya ini hadirin kenali itu agar tetap bisa sehat. Nah, yang terakhir ke depan, jangan sampai kita beranggapan ketika Anda mau beribadah kok mempunyai anggapan bahwa saya akan beribadah kalau sudah punya waktu luang di dalam zona nyaman, maka anggapan itu keliru. Jangan menunggu kapan saya punya waktu luang, tapi luangkanlah waktu hidup Anda untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu tidak pernah meluangkan waktu kapan untuk membaca Al-Quran secara istiqomah, maka Anda tidak akan pernah punya waktu untuk membaca Al-Quran Pak. Pengalaman saya Pak, saya itu dulu sering ada tamu, banyak tamu. Nah ketika saya katakan bahwa jangan pernah bertamu ke saya maghrib sampai isya, kalau Anda bertamu ke tempat saya maghrib sampai isya, nggak akan saya layani. Karena saya kalau maghrib sampai isya, kalau nggak ceramah saya gunakan untuk ngajar ngaji. Meskipun tetangga sekalipun datang maghrib nggak saya layani Pak, biar nunggu sampai isya. Dan alhamdulillah, mungkin hari itu saya dikatakan dolim Pak, ya kan, lantaklah apa Ustadz kok kayak itu dolim, terserah kamu lah, ya kan itu. Tapi alhamdulillah beberapa tahun kemudian paham Pak, meskipun tetangga nggak akan bertamu di tempat saya itu maghrib sampai isya gitu. Kalau maghrib sampai isya mesti nggak dilayan sama Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sedang ngajar ngaji, kalau nggak ceramah itu. Sampai begitu Pak, mendisiplinkan, akhirnya punya waktu luang. Kalau Bapak punya waktu luang maghrib sampai isya, mohon maaf, saya akan itikaf di masjid, jangan ganggu saya. Pokoknya maghrib sampai isya apapun terjadi saya akan itikaf di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah. Kalau tidak seperti itu saya nggak akan pernah punya waktu untuk itikaf. Begitu pulang ke rumah Pak, Masya Allah 1001 Pak, yang nak ngopi, yang nak ngerokok, yang nak nonton TV, yang nak buka HP, nggak ada waktu Pak.
Tapi kalau jenengan pakai antara maghrib sampai isya, jangan diganggu. Atau subuh sampai isyraq. Pokoknya 2 waktu itu sudah. Itu milik masjid waktu hidup saya. Wah, kalau seperti itu Pak, insya Allah jenengan akan punya waktu luang untuk taat pada Allah. Tapi kalau tidak begitu, nggak ada Pak. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Nah, lanjutannya Pak ini. Ini masih panjang Pak, ya kan? Karena isyraqnya jam 6 lebih sekarang, ya kan? Makanya siapkan aja Pak ya waktunya. Hadirin, sebagai tambahan kita ke depan agar jangan sampai kita terbuai, terlena, tertipu oleh keadaan kita. Kita perhatikan nasihat Imam Sa'ad bin Sahal rahimahullah taala. Beliau itu memberikan nasihat begini. Kemaksiatan yang dilakukan seseorang, dosa yang dilakukan seseorang itu tidak akan menghalangi datangnya 4 perkara ini pada kehidupan seseorang. Nah, kita sebelum jauh, kita ambil dulu Pak. Perkara yang melahirkan dosa, 1, meninggalkan perintah Allah. 2, melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. 3, menzalimi makhluknya Allah SWT. 3 perkara ini melahirkan satu yang disebut dengan dosa. Jangan Anda mengira hanya zina yang melahirkan dosa, hanya judi yang melahirkan dosa. Tapi mohon maaf, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, Anda mampu tidak mau haji, itu juga melahirkan perbuatan dosa. Jangan menyangka kalau mencuri itu, hadirin, cuman mencuri itulah perbuatan dosa. Jangan menyangka itu. Karena mohon maaf hadirin, melempar hewan sebagai hiburan itu juga merupakan perbuatan dosa. Karena dolim, kan ada Pak ya, orang yang bikin ketepel kemudian, atau bikin senapan kemudian menembakin burung, di mana nggak ada alasan secara yang dibenarkan syar'i untuk nembakin itu. Kalau Bapak nembak itu untuk berburu diambil dagingnya, sah Pak, karena memang mereka diciptakan untuk dikonsumsi. Tapi kalau sekedar hiburan, naudzubillah min dzalik. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbuatan dosa. Nah, perbuatan-perbuatan itu tidak menghalangi datangnya 4 perkara dalam kehidupan seseorang. Ini konsep dasar, ini konsep dasar. Yang pertama, layah jubu arizko. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak menghalangi datangnya rezeki kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu, ini konsepnya Pak. Ini konsep awalnya ya. Nanti saya terangkan, jangan sampai salah persepsi dulu. Ini konsepnya. Orang Pak, yang pertama ini, orang jangankan kok cuma berbuat maksiat di atas dunia ini Pak, menyekutukan Allah saja, Allah masih memberi rezeki. Padahal orang itu menyekutukan Allah, tapi Allah tetap memberikan rezeki, karena kemaksiatan nggak menghalangi datangnya rezeki. Ini hadirin yang harus dipahami. Maka Bapak Ibu lihat, ada orang, dan jangan heran, ada orang nggak mau taat pada Allah, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tapi rezekinya kok deras. Atau ada orang yang bahkan naudzubillah min dzalik nggak menyembah Allah sekalipun, maka tetap rezekinya deras di dunia ini. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita berpikir kok begitu ya. Nah, begini Pak, salah satu konsepnya itu adalah bahwa dunia ini mbok dikejar kayak apapun, suatu saat ditinggalkan kok Pak. Dunia ini mbok kita perjuangkan apapun, suatu saat itu kita tinggalkan, nggak akan kita bawa semua kok Pak. Bapak punya berapa ribu hektar tanah Pak? Bapak berapa punya ruko Pak? Bapak begitu meninggal selesai Pak. Sampai Bapak punya 4 istri sekalipun, meninggal janda semua Pak. Kalau jandanya itu kok kaya raya, Masya Allah Pak, yang mengharap Bapak meninggal itu nggak sedikit ya, itu kan. Ini hadirin. Ini kalau kaitannya dengan dunia. Tapi amal akhirat selalu diperhatikan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu yang akan kita bawa.
Makanya hadirin ini karena begitu remehnya dunia yang hanya berapa tahun, kafir, muslim, taat, ahli maksiat dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan dunia. Nah, kenapa kok ada seseorang yang ahli maksiat, yang ahli taat kemudian bermaksiat berpengaruh terhadap rezekinya? Nah, kalau terjadi seperti itu berarti ini rasa sayangnya Allah yang tinggi kepada hamba itu. Sehingga ketika dia berbuat salah sedikit pun diingatkan dengan adanya pergerakan yang buruk terhadap rezekinya, diingatkan sebagai peringatan agar jangan sampai salah melangkah. Ada orang hadirin yang tidak terbiasa maksiat, maka rezekinya deras, kemudian dia bermaksiat, kemudian rezekinya bergoyang gitu Pak. Akhirnya dia sadar, maka goyangnya rezeki ini karena peringatan dari Allah atas kesalahan yang dia perbuat. Tapi tetap tidak menghalangi. Kalau maksiat dikerjakan kemudian menghalangi rezekinya, maka banyak manusia yang mati karena tidak dapat rezeki lagi Pak. Makanya ini konsep yang kedua, kalau ada seseorang yang bermasalah rezekinya gara-gara maksiat yang dikerjakan, berarti ini bentuk kasih sayang Allah karena telah mengingatkan hamba itu. Yang ketiga, jangan pernah merasa aman ketika kita banyak maksiat tapi rezekinya deras. Jangan merasa aman. Kemarin nggak sholat aja kedai saya rame kok Pak, kemarin gini. Iya, karena itu hadirin tidak terhalang oleh kemaksiatan Anda. Justru disitulah banyak-banyak istighfar, hati-hati segera bertobat. Jangan-jangan itu pemanis istidrat buat kita. Ini yang ketiga, berkaitan dengan rezeki dan kemaksiatan. Jangan sampai terbuai dengan banyaknya rezeki dan banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yahjubu anu asihah. Kemaksiatan yang dikerjakan seseorang itu tidak menghalangi dia mendapatkan badan yang sehat dalam menjalani hidupnya. Bapak bisa tengok Pak, kadang ada orang ahli minum khamr tapi sehat saja. Di kampung saya itu Pak, saya punya saudara ahli taat Pak, kerjanya masjid rumah tempat kerja, masjid rumah tempat kerja, masih bujang. Hadirin, kalau diutangin orang nggak pernah nagih Pak, bersih sekali hatinya. Kalau diajak ngomong nyenengin, pokoknya ngomongnya jangan nyenengin orang itu Pak. Ya Allah, umurnya nggak panjang Pak, ngerokok nggak pernah Pak, 32-34 tahun meninggal Pak. Nah, kemarin saya pulang, saya tengok ada seorang kawan saya itu Pak, ahli mabuk Pak, dari SD sudah minum ketan hitam Pak, Masya Allah. Itu sampai sekarang masih mabuk. Kalau nggak mabuk itu Pak, katanya satu hari nggak minum alkohol rusak badan itu. Sampai sekarang jadi alkoholik. Itu kok yang masih sehat saja gitu loh Pak. Ya aneh itu Pak ya kan. Nggak mati-mati malahan Pak. Gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, karena kemaksiatan tidak menghalangi datangnya kesehatan. Makanya hati-hati kalau kita badan kok sehat terus Pak. Jangan-jangan ini istidrat dari Allah. Nah, kemudian yang kedua hadirin, bagaimana ketika kita mempunyai badan yang sakit? Disitulah makanya Imam Abu Hasan Samarqandi beliau memberitahu, beruntunglah seorang hamba Allah yang dia ketika di sisi lain taat betul-betul kepada Allah, kemudian dia sakit, itu bersyukur karena sakitnya jelas menjadi pelebur dosa, menjadi sesuatu yang membuat dia ingat akan kesalahannya. Jenengan ahli taat betul, masjid datangi, majelis taklim datangi, begitu jenengan ada kemaksiatan sedikit saja langsung sakit Pak, bersyukur, langsung harus bertobat. Itu peringatan dari Allah dan itu pelebur dosa Anda. Jenengan malah sakitnya itu disyukuri. Itulah konsepnya kenapa orang muslim, orang beriman kalau sakit malah bersyukur, karena itu bentuk kasih sayang Allah, diingatkan ketika dia berbuat salah. Dia pasti akan koreksi, apa ya salah saya, kan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga, ini singkat sekali, wala yadhuru alaihi adzamba. Dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seseorang umat Muhammad ini tidak akan dibuka oleh Allah kecuali dia sendiri yang bukanya loh Pak. Rata-rata dia sendiri yang buka. Tapi dosa itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya, nikmatnya menjadi umat Muhammad ini Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Nabi Adam alaihissalam itu iri dengan umat Muhammad ya karena ini juga salah satunya. Saya ini bermaksiat kepada Allah 1 kali, tapi sampai yaumul kiamah anak cucu saya tahu semua, yaitu memakan buah kuldi. Itu kemaksiatan karena melanggar larangan Allah. Sampai seluruh manusia tahu, Pak, anak keturunannya. Sementara umat Muhammad ini ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang naudzubillahi min dzalik, Pak, korupsi, ada yang banget. Jarang yang konsepnya itu memang ditutupin oleh Allah, tidak dibuka, Pak. Tapi kok kemudian bisa terbuka? Biasanya dia sendiri yang cerita, Pak, biasanya. Makanya kalau ada orang, Pak, datang ke saya, dia sedang hijrah gitu, kemudian dia mau ceritain maksiatnya kemarin-kemarin, saya nggak mau, Pak. Pak, dulu, Pak, saya waktu jahiliyah itu kalau minum khamr itu, Pak, 1 botol 2 botol itu macam minum air putih saja, Pak. Nggak usah cerita, nggak usah dilanjutkan, saya nggak pengen dengar itu, gitu loh. Kemudian yang terakhir hadirin, wala yu'aqibu ajilan. Kemaksiatan dan dosa yang dikerjakan itu tidak akan diturunkan azabnya di dunia ini, Pak. Jadi di akhirat sanalah nanti pembalasannya. Lantas pertanyaannya, kenapa ada seseorang atau satu kaum yang ahli maksiat kemudian mereka ditimpakan bencana, ditimpakan musibah? Itu hanya sebagai uang muka, DP dari azab yang sesungguhnya dia akan rasakan, Pak. Maka Bapak Ibu, kalau sedang didolimi orang, itu nggak usah risau, Pak, biarkan aja. Kalau kemudian dia mendapatkan kehidupan yang bermasalah dalam hidupnya, Bapak Ibu nggak usah merasa puas dulu, Pak. Itu baru DP-nya, Pak, baru uang mukanya. Di akhiratnya itu jelas jauh lebih luar biasa lagi, Pak. Karena azab dan nikmat akhirat itu di luar dari yang dipikirkan manusia, Pak. Inilah yang harus kita waspadai. Kalau sampai saat ini kita masih belum mau taat, kalau sampai saat ini kita masih sibuk dengan kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan, kalau sampai saat ini kita belum menjadi hamba Allah yang mampu meninggalkan maksiat, ingat, maksiat itu tidak menghalangi datangnya rezeki ke dalam kehidupan kita. Maka hadirin, orang ahli maksiat tetap diberi rezeki oleh Allah di dunia ini. Yang kedua hadirin, maksiat itu tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Maka hati-hati sekali, Pak. Kalau kita ahli maksiat, badan sehat, rezeki banyak. Kemudian orang lain tidak mengetahuinya, karena memang maksiat itu ditutupin, Pak. Yang keempat, tidak mendapat azab di dunia, jangan merasa aman. Karena memang konsep dasarnya seperti itu. Tapi kalau kemudian terjadi yang kebalikannya, berarti Allah sayang sama sampean, Pak. Segera bertobat, segera tinggalkan itu. Nah, inilah hadirin sebagai tambahan bekal di 2024. Semoga ketika kita mempunyai badan sehat, rezeki banyak, kemudian apalagi, Pak, kita dielulukan oleh masyarakat, dihormati masyarakat. Hati-hati, jangan sampai kemaksiatan itu kita lanjutkan, karena kemaksiatan kalau terus dilanjutkan, hadirin, itu suatu saat nanti kita akan tertipu dengan waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Tahu-tahu belum bertobat sudah meninggal dunia. Nah, ini bahaya sekali. Nah, hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah silapnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.